Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Arfi Dwi S dengan judul Nyegik. Ritual penyemujaan iblis untuk memperkaya diri. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Paman Wanto kembali mengunci kamar itu sesuai dengan permintaan Nyi Wangsi. "Kenapa kamarnya dikunci, Mas?" tanya Tante Rita mengagetkan pamanku. Enggak apa-apa sayang, di dalam banyak tikus, jadi aku kunci supaya gak keluar tikusnya. Yakin cuma tikus, Mas? Emang aku kelihatan ngebohongin kamu apa? Enggak, Mas, aku cuma mau mastiin aja kalau gak ada yang kamu sembunyiin dari aku, kata istrinya itu. Tiba-tiba Tante Rita muntah-muntah dan berlari menuju toilet. Dengan muka yang agak panik, pamanku terus mengetuk pintu toilet untuk memastikan istrinya baik-baik saja. "Sayang, kamu kenapa?" "Aku mual banget, Mas. Kepalaku juga pusing." "Kamu istirahat ya. Aku bakalan jagain kamu," kata Paman Wanto memapa istrinya menuju ke kamar tidurnya. Tante Rita mulai memejamkan matanya. Paman Wanto terus mengusap-usap kepala istrinya itu. Paman Wanto tidak melepaskan tatapan matanya dari sang istri. Perlahan, pamanku mulai merasakan jatuh cinta kembali pada sosok Rita yang kini sudah menjadi miliknya. 5 bulan kemudian, mual-mual yang dirasakan sama Tante Rita ternyata menandakan kehamilan yang sudah sangat ditunggu. Kini, usia kandungannya menginjak 5 bulan. Pamanku meminta istrinya untuk tidak beraktivitas lebih banyak dan menyarankan istrinya untuk beristirahat saja. "Kamu jangan banyak gerak dulu, sayang." "Gak apa-apa, Mas. Ini kan cuma pekerjaan kecil. Aku bisa kok." Melihat istrinya yang semakin kelelahan dan juga lemah, Paman Wanto kembali merasakan jatuh cinta pada wanita yang sudah hampir 1 tahun dinikahinya itu. Ketika rasa cinta itu kembali hadir, suara bisikan itu pun turut hadir dan memekakan telinga Paman Wanto. "Kamu kenapa, Mas?" "Gak apa-apa, sayang. Mungkin aku kecapean aja." Paman Wanto berjalan santai menuju kamar yang sudah sedari lama dipersiapkan untuk Nyi Wangsi itu. Ketika Paman Wanto membuka pintu kamar itu, bau dupa seketika menampar wajahnya dan juga kegelapan menyapa dirinya. Dengan cepat, Paman Wanto kembali menutup pintu agar tidak diketahui oleh Tante Rita. "Lancang kamu, Wanto!" Suara tanpa wujud itu kembali menyeruak ke seantero ruangan kotak ini. "Apa salah saya, Nyi? Saya sudah memberikan apa yang Nyai minta. Saya sudah mendahulukan Nyai dibanding istri saya sendiri.
Lalu apa lagi? Harus berapa kali aku katakan, kamu jangan pernah mencintai istrimu melebihi rasa cintamu untuk aku, Wanto. Saya tetap mencintai Nyai. Kebohongan apa lagi yang ingin kamu buai, Wanto? Kamu pikir aku tidak tahu perasaanmu padaku? Saya... Sudahlah, Wanto. Apa kamu mau melakukan sesuatu jika aku perintah, Wanto? Apa itu, Nyai? Aku ingin darahmu. Aku ingin darahmu, Wanto. Darah saya, Nyi. Mama Wanto bergidik mendengar permintaan Nyi Wangsi. Iya, Wanto. Apa kamu sanggup? Akan aku berikan apapun yang kamu minta. Tapi Nyi, saya takut dengan luka dan juga darah. Jika kamu tidak mau menyerahkan darahmu untukku, akan aku ambil istrimu sebagai penggantinya. Jangan, Nyi. Jangan ambil Rita. Dia tidak tahu menahu soal ini. Saya mohon, jangan, Nyi. Kalau begitu, lakukan apa yang aku mau, Wanto. Baiklah. Paman Wanto melukai tangannya dengan pecahan kaca yang sengaja ia pecahkan dari jendela kamar itu. Paman Wanto menyayatkan kaca itu ke tangannya. Darah keluar dengan sangat banyak. Teruslah menjadi seorang penurut, Wanto. Paman Wanto terus menangis melihat darah yang keluar dengan sangat derasnya itu. Singkat cerita, Paman Wanto sudah lama tidak melakukan kebiasaannya dengan Nyi Wangsi. Ketaatan agama yang dimiliki sang istri mau tidak mau harus dilaksanakan juga oleh Paman Wanto. Hari ini adalah malam Jumat. Paman Wanto tidak melakukan keharusannya dengan Nyi Wangsi dikarenakan Tante Rita yang sedang tidak enak badan. Di malam harinya, di mana jam tepat menunjukkan pukul 12 malam, angin datang dengan begitu kencang. Aroma dupa terus membumbung tinggi di langit-langit rumah. Paman Wanto segera keluar dari kamarnya dan mendapati kedatangan Nyi Wangsi dengan kuda putihnya. Paman Wanto merasa takut ketika melihat Nyi Wangsi datang dengan taring dan juga mata yang memerah yang nampak seperti senter. Sudah cukup kau mempermainkan aku, Wanto. Sekarang rasakan akibatnya. Tunggu, Nyi. Ampuni saya. Saya akan melakukan apapun yang Nyi Wangsi mau. Asal jangan apa-apakan saya. Janji terus yang kau buang, Wanto. Aku pun butuh makanan, sama sepertimu. Kau butuh uang-uangku, sedangkan aku tidak lagi kau urus, Wanto. Saya khawatir dengan keadaan istri saya. Bukan saya melupakan Nyai. Aku masih berbaik hati padamu. Aku akan memberikan kamu kesempatan untuk kembali merasakan kenikmatan yang aku miliki. Tapi aku ingin kamu menyembelih seekor kambing sebagai tumbal. Berikan potongan kambing itu pada siapapun yang kamu kehendaki untuk aku jadikan santapanku. Kambing itu haruslah kambing hitam, dan berapapun harganya, jangan kamu tawar lagi. Paman Wanto sedikit tersentak ketika Nyi Wangsi
meminta seorang tumbal sebagai pengikat kembali tali gaib yang sudah putus di antara Nyi Wangsi dan pamanku. Tumbal, Nyi? Kenapa Nyai minta tumbal? Bukankah dulu perjanjiannya bukan seperti itu? Aku ingin makan, Wanto. Sudahlah, jangan banyak berbicara. Cepat sediakan kambing yang aku mau. Aroma dupa yang membumbung ke seantero penjuru ruangan ini perlahan memudar. Paman Wanto segera keluar dari kamar itu dengan keringat yang mengucur deras di dahinya. Mas, sayang, tolong kamu ambilkan kotak obat. Tangan Mas terluka, kata Paman Wanto sembari duduk di sofa dekat kamar yang selalu dikuncinya itu. Tante Rita mengangguk dan pergi mengambil kotak obat itu. Tidak begitu lama, Tante Rita pun kembali dengan kotak obat di tangannya. Mana lukanya, Mas? Ini, sayang, kata Paman Wanto menunjukkan jarinya yang terluka. Namun kejadian aneh kembali terjadi. Luka berdarah yang hampir membuat dirinya tidak sadarkan diri itu secara gaib hilang entah kemana. Tangannya berlumuran darah. Sekarang tidak ada darah setetes pun, bahkan bersih. Mas, aku mungkin salah lihat, Dek. Mas, akhir-akhir ini aku sering melihat wanita dengan setelan pengantin di kamar kita, kata Tante Rita, membuat jantung Paman Wanto berdegup dengan kencang. Mungkin kamu salah lihat. Abaikan saja ya. Iya kali ya, Mas ya. Oh iya sayang, rencananya Mas akan beli kambing besok. Mas mau bagi-bagiin kambing itu sebagai tanda rasa syukur Mas sama Allah atas kehadiran jabang bayi kita. Gimana menurut kamu? Boleh, Mas, boleh banget. Senyum bahagia terlukis di bibir Tante Rita. Sesuai permintaan istri gaibnya, Paman Wanto bergegas pergi menuju kota dengan mobil mewahnya untuk membeli seekor kambing untuk dijadikan pelantara tumbal. Dengan tangan yang gemetar, Paman Wanto menuntun kambing itu menuju rumahnya. Udah dapet, Mas, kambingnya? Tidak dapet, sayang. Senyum tipis mengembang di bibir Paman Wanto, dan dia berlalu meninggalkan istrinya di teras depan rumahnya. Tante Rita tersentak ketika melihat di belakang punggung suaminya terdapat gulungan rambut dipenuhi hiasan kepala dari melati yang masih kuncup. Mas, Tante Rita berusaha memberitahu suaminya, tapi mulutnya seperti membeku beberapa saat. Sekarang, keanehan itu sudah mencapai istrinya. Keesokan harinya, Paman Wanto dan Paman Wisnu segera menyembelih kambing itu. Dan ketika darah mulai mengalir dari leher kambing itu, dengan segera Paman Wanto memberikan jampi-jampi sesuai arahan sang nyai. Setelah selesai menyembelih, Paman Wanto segera memotong kambing itu menjadi beberapa bagian. Kejadian aneh kembali terjadi ketika potongan-potongan kambing itu dihitung oleh Paman Wisnu secara gaib. Satu kaki bagian belakang kambing itu raib entah kemana.
Mas, kok kaki kambingnya hilang satu ya? Hilang satu? Kamu salah lihat kali, Nu. Mungkin aja kamu udah potong-potong. Kalau udah aku potong, pasti ada potongannya. Udahlah, lanjutin aja. Beberapa saat kemudian, gulai kambing yang nampak sedap itu pun sudah siap untuk dibagikan. Paman Wisnu dan Paman Wanto berkeliling perumahan itu untuk membagikan gulai kambing yang sudah mereka siapkan. Tidak perlu waktu lama untuk potongan demi potongan gulai habis tanpa tersisa. Ketika Paman Wanto dan Paman Wisnu berjalan gontai menuju rumah, dari arah jalan raya, tempat perkampungan kumuh yang banyak dihuni oleh para pemulung itu, datanglah seorang anak laki-laki dengan pakaian lusuh dan juga karung besar yang selalu dipanggulnya, datang menghampiri kedua pamanku. Pak, terima kasih untuk gulai kaki kambingnya. Saya sampai kekenyangan. Gulai kaki kambing, Dek? Iya, Pak. Gulainya enak banget. Kamu pasti salah, Dek. Karena kami hanya membagikan gulai itu di sekitaran kompleks saja. Gak sampai ke daerah kamu. Mana mungkin saya salah, Pak. Tadi, sekitar 30 menit yang lalu, ada seorang perempuan cantik memberikan bungkusan kaki kambing itu ke rumah saya, Pak. Satu kaki utuh. Dan juga perempuan itu bilang kalau gulai itu dari orang yang sekitar 30 menit kemudian akan membagikan gulai di sekitaran komplek. Makanya dari tadi saya nunggu di sini buat bilang terima kasih sama Bapak. Mas ngerasa aneh gak sih sama gulai ini? Aneh kenapa? Anak ini bilang dia dapat gulai sekitar 30 menit yang lalu. Dan itu waktu yang kurang lebih juga pas dengan waktu hilangnya kaki kambing itu. Iya gak sih, Mas? Entahlah, Nu. Mas juga bingung. Sesampainya di rumah, Paman Wanto kembali dikejutkan dengan keadaan rumah yang penuh dengan kursi-kursi yang berserakan. Seperti habis diadakan sebuah acara. Sayang. Iya, Mas. Kenapa, Mas? Ini kok berantakan? Iyalah berantakan. Tadi itu ada banyak banget orang yang bertamu ke rumah kita, Mas. Dalam rangka apa mereka datang? Katanya mereka mau dapat makanan gitu di rumah kita. Mereka lucu ya, Mas? Makanan di rumah kita? Iya, Mas. Kamu kenal sama mereka? Enggak sih, mungkin mereka orang baru juga. Tapi ada satu orang perempuan yang bilang kalau Mas adalah teman lamanya. Dan Mas juga udah lama banget kenal sama dia. Teman lama aku? Siapa? Kalau nggak salah, namanya Wangsi, Mas. Wangsi? Paman Wanto sangat-sangat tersentak ketika mendengar nama Nyi Wangsi keluar dari mulut istrinya. Iya, Mas, kamu pasti lupa. Kata dia, Mas sama dia itu udah lama banget gak ketemu. Sayang, dengerin aku ya. Kamu jangan terima tamu tanpa izin aku. Ngerti? Tatap Paman Wanto pada istrinya dengan kedua tangannya memegangi bahu istrinya.
Apa dia orang jahat? Ada apa kamu sama Wangsi itu, Mas? Pokoknya enggak. Malam mulai menyapa. Untuk kesekian kalinya, di malam Jumat, Paman Wanto lebih memilih menghabiskan waktu bersama istrinya, Tante Rita, dibandingkan untuk menyendiri menatap setiap lujur dupa yang terus menyala tanpa pernah Paman Wanto percikan api di ujung dupa itu. Kebahagiaan kembali menyapa ketika ibuku saat itu mengabarkan bahwa beberapa hari ke depan ibu akan segera melahirkan. Pada ibuku, Paman Wanto pun memberikan uang dalam jumlah yang amat banyak. Paman Wanto kembali berfokus pada istrinya yang setiap malam Jumat terus-menerus ingin dingajikan karena perutnya yang mulai sangat membesar. Mas, kamu mau kan ngajiin perut aku lagi? Iya sayang. Tangan Paman Wanto meraih Al-Quran kecil di sebuah meja kecil di samping tempat tidurnya. Perlahan, bibir hitam Paman Wanto mulai membacakan huruf demi huruf yang ada di Al-Quran kecil itu. Malam mulai semakin larut. Tante Rita pun mulai tertidur dengan amat pulasnya. Di tengah-tengah ayat yang sedang dibacakan Paman Wanto, tiba-tiba pikirannya teralihkan pada sosok anak kecil pemulung yang ditemuinya siang tadi. Apa Nyi Wangsi akan menjadikan anak kecil itu tumbal ya? Menyadari istrinya sudah tertidur, Paman Wanto pun berjalan menuju kamar yang selalu terkunci rapat itu. Pintu kamar itu dibuka Paman Wanto. Aroma dupa kembali menampar wajah pamanku ini. Ketika dirinya sudah masuk dan melangkah beberapa langkah, aroma melati pun menyeruak, menggantikan bau dupa yang membuat pengap. Paman Wanto menangkap seorang perempuan dengan setelan pengantin, tengah menguraikan rambutnya yang sangat panjang di dekat jendela. Sinar bulan yang nampak terang membuat sosok wanita itu sangat jelas terlihat. Kukira kau sudah lupakan aku, Wanto. Aku harus memastikan dulu kalau istriku sudah tidur, Nyi. Stop. Berhenti menyebut dia istrimu, Wanto. Akulah istrimu. Dia hanya pelampiasan nafsumu pada manusia. Akulah istrimu. Apa katamu saja, Nyi? Nyai dan istri saya bukanlah pilihan, Nyi. Di kendi itu, aku sudah menaruh ikan, Mas. Potonglah ikan Mas itu, seru Nyi Wangsi. Paman Wanto mulai berjalan mendekati kendi yang dimaksud oleh Nyi Wangsi. Tangannya mulai meraih ikan mas yang nampak sangat besar itu. Perlahan, ikan mas itu Paman Wanto taruh di sebuah tatakan terbuat dari kayu. Sementara di tempat lain, anak pemulung itu sedang berjuang melawan sakit anehnya itu. Matanya terus menatapi langit-langit dan dia merasa kepanasan dan juga merasakan perih yang teramat sangat. Cepat, potong ikan itu, Wanto. Baik, Nyi. Ketika Paman Wanto mulai mengiris kepala ikan itu, rasa sakit sang ikan ketika lehernya mulai teriris-iris pisau oleh Paman Wanto dirasakan pula oleh anak pemulung itu. Tanpa Paman Wanto sadari, yang dipotong itu
bukanlah semata-mata ikan mas yang besar, melainkan seorang anak yang tidak berdosa yang harus meregang nyawa untuk pesugihannya. Sudah Nyi, kata Pamawanto ketika kepala ikan itu sudah buntung. Bagus Wanto. Nyi Wangsi membalikkan badannya. Pamawanto terkejut ketika Pamawanto melihat sosok asli dari Nyi Wangsi. Ternyata Nyi Wangsi adalah jelmaan siluman ular yang sangat menakutkan. Perlahan, kaki Nyi Wangsi berubah menjadi ekor ular yang sangat hitam pekat. Pamawanto hanya sanggup ternganga melihat sosok Nyi Wangsi yang berubah menjadi sangat menakutkan, dengan mulutnya yang tengah menjelati darah yang entah dari mana asalnya. Ceritanya Tunggu kelanjutannya sampai di hanya sini. di Tengah Tunggu Tenguk channel kelanjutannya YouTube. hanya di Terima kasih. Tengah Tenguk channel YouTube.